50 atau 40%, maka YA-nya 0,4 begitu. Oh, reaktan pembatasnya A, maka ya nolnya itu ya kalau kita bilang A-nya 40%, maka ya nolnya adalah 0,4 atau 40% dikali 1 begitu ya. Kenapa 1 sekarang ya postpin ya. Cuman 100% ya. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Iya kan, cuman postpin kan? Fraksinya. Tidak ada yang lain 100%. Pak kok nggak 100 ya? Itu mah persen. Kalau fraksi kan 1 ya. Kecuali postpin dan postpone gitu ya. Postpinnya misalkan 60%, baru YA-nya nanti 0,6 begitu ya. Oke, baru kemudian di bawahnya apa? Lanjut, Gibran. Di bawahnya itu persamaan itu yang DC DZ. Apa? Coba Akmal deh terangin DC itu apa, menjawab apa itu? Oh ya Pak, jadi DC DC itu menerangkan persamaan di atas, kan function DC sebagai fungsi dari Z dan CA disimpan di file PFR gitu di atas tuh. Terus di bawahnya nanya persamaan DC-nya apa? Nah itu dijawab DC sama dengan min K dikali CAV dibagi V. Karena kemarin udah kita terangkan dengan detail persamaan PFR. Baru N itu untuk menutup ya apa satu program ya menjawab function. Jadi function apa di situ ada N sebagai closingnya. Formatnya begitu. Oke ya, begitu ya. Kemudian M file yang kedua. Ya, aduh saya belajar ini tuh udah berapa puluh tahun yang lalu ya. Berapa ya, kalian belum lahir kayaknya saya udah belajar ini ya. Belum lahir loh kalian, saya udah belajar ini dan saya nggak pernah menggunakannya lagi. Karena saya bukan pengajar TRK. Ya, gitu ya, kadang-kadang aja ditanya sama temen gitu ya. Tapi saya masih ingat, harapannya kalian juga gitu ya. Kalau sudah belajar ini ya ingat terus, jangan sampai dilupakan ya. Oke ya. Coba saya minta siapa menjelaskan ya. Ya, Gibran lagi aja lah yang ada suaranya gitu ya. Gibran jelaskan. Lanjut. Apa ini? Lanjutnya itu buat menghitung langsung dari rumus-rumus tadi itu Pak. Kan yang pertama kita cari ketik CLC dulu atau kayak calculate itu tuh Pak biasanya. Oh, gini maksudnya. Jadi kita udah simpen suatu rumus dalam suatu file yang namanya PFR kan. Rumusnya DCA DZ, DC sama dengan sekian-sekian ya. Kita panggil itu PFR file itu untuk diselesaikan dengan cara OD. Nah, makanya di situ di bawah lihat ya, manggilnya dengan cara apa? Ini formatnya. Z, CA. Nah, itu atau pakai spasi juga nggak apa-apa, pakai koma juga boleh ya. Pakainya harus kurung kotak ya. Nggak boleh, itu kurung kotak kan ya. ZCA itu di dalam kurung kotak kan. Iya Pak. Iya, itu formatnya begitu ya. Kita panggil dengan cara apa? Selesaikan dengan OD 45. Ya. Jadi ZCA ya kan kita mau mencari ya hubungan Z dengan konsentrasi. Hubungan Z dengan konversi sama aja kan, karena konversi itu sama dengan sebagai rumus dari konsentrasi kan, perubahan konsentrasi itu kita bisa hitung konversinya. Jadi ZCA saya mau hitung begitu dengan cara apa? Dengan cara ODI 45. Mana yang di ODI adalah file PFR. Nah, data apa yang dibutuhkan? Data yang dibutuhkan adalah Z dan CA0. Begitu ya cara belajar MATLAB ya. Terus dari situ baru ke atas.
Mana Z-datnya? Tuh, di atas ada nggak Z-datnya? Tuh, dari sekian, dari 0 sampai berapa itu? Sampai 1000. 1 ya? 0, 10, Atau 1000? 1000. Dari 0 sampai 1000 dengan langkah 10 ya. Jadi 10, 20, 30, 40 terus sampai 1000. Setelah itu SMA 2. Oke. Gitu ya. Sampai mana tadi, sampai lupa. Jadi Z-datnya terjawab ya. Kemudian apalagi yang dibutuhkan? Nilai CA 0. Oke. CA0. Butuh data CA0. Mana CA0? Ada nggak di atas? Oh, CA0 itu karena gas sebagai tekanan dibagi dengan RT. Gitu. Jadi yang dibutuhkan tuh harus disuplai ya. Kalau lagi lapar yang disuplai apa? Tadi ya sayur asem, nasi sama gesek gitu ya. Nah, ini yang disuplai data ya. Harus ada di atasnya, jangan naruh di bawah. Nanti nggak tereksekusi ya. Jadi yang dibutuhkan ditaruh di atas gitu ya. Kemudian di atas apa lagi tuh? Ada K1 R0 ya, ini konstanta lagi ya. Konstanta semua diketahui. Ada clear. Saya cek clear itu untuk membersihkan layar. Jadi kalau misalkan habis running, biar yang lama habis run yang lama hilang gitu. Oke, terus di bawahnya ada apa ini? Ada XA. Kok ngapain Pak ada XA? Kan yang mau dihitung konversi bukan konsentrasi. Jadi tinggal dihitung XA sama dengan C0 min CA per yang reaksi dibagi konsentrasi awal. Gitu. Nggak apa pesen sekarang biar ini. Gitu ya. Yang lain sudah ditulis di sebelumnya ya, di PFR juga kayak Y0, delta V gitu ya. Sudah semua ya. Termasuk CAV karena kita mau mencari juga ya CAV-nya berapa gitu ya, di sini ditulis lagi sebagai fungsi XA. XA-nya mana? Kan sudah dihitung di atasnya. Jadi selalu disuplai ya. Jadi ada dulu baru kita. Jadi nggak bisa misalkan CAV sama dengan CA0 1 min XA plus 1 EA XA. EA-nya di bawah, XA-nya ditaruh di bawah. Nggak bisa, harus ada sebelumnya ya. Dirumuskan gitu. Baru kita tampilkan figurnya ya. Figurnya apa itu? Cara menulis figur ya begitu ya. Nggak bisa kita ngarang ya. Misalkan apa yang bikin kan bukan orang bule ya, orang luar negeri nih, bukan orang Cililin. Jadi ya kita ikutin aja. Figur 1 sama dengan plot. Formatnya begitu, set ZCA. Artinya kita memplot Z dengan CA berwarna merah gitu ya. Kemudian kita memplot juga Z terhadap CA volume berubah, warnanya black. Gitu ya. Sebentar ini udah nyampe ya. Aduh, nyangkut. Maklum saya kebanyakan di jalan, tapi bisa lah ya, masih inget. Oke, apalagi tuh. Kemudian warnanya black ya. Coba blacknya diganti black strip O. Ya, black strip O. Coba di running, hasilnya apa? Beda nggak? Kok masih black? Coba tutup dulu. Tutup. Buka lagi. Masuknya grafiknya di close dulu semuanya. Di run lagi. Run lagi. Ada yang kosong? Coba. Nah, kan itu black O namanya ya. Rednya red bintang. Coba dikasih bintang. Red strip bintang.
Run. Coba. Tuh ya. Sekarang jadi berbintang-bintang. Situ aja ada kereta. Iya, suruh bersihin aja kan masih lama ini. Ini juga bagus, Bang. Nih. Penuh ya. Oh ya udah. Hah? Ya udah, aku duduk di situ dulu. Oke, gitu ya. Apalagi lihat di bawahnya. XA-nya plot figur 2 itu figur 1, figur 2. Figur 2-nya ini bisa nggak sih biar muncul semua gitu, pakainya subplot coba. Ada yang masih ingat cara menampilkan subplot di MATLAB? Coba googling, bantu saya googling subplot MATLAB, nanti kelihatan. Nanti biar grafiknya itu nggak satu-satu gitu, muncul semua. Atau di help subplot. Di situ kan ada help. Ada nggak? Home, di home. Mana ya? Oh, nah, ada nggak help? Tuh ada tanda tanya. Oke. Kemudian search ada nggak? Oh, nggak ada ya. Coba yang tanda tanya di atasnya apa tuh? Tuh ada form pencarian. Nah itu search help-nya itu subplot. SUB plot. Kalian begini cara belajar. Dulu belajar saya juga begini ya. Memang saya dulu belajar diajarin sama dosen. Waktu belajar MATLAB. Kagak, belajar sendiri ya, Gibran. Dulu waktu saya kuliah nggak ada dosen saya yang bisa MATLAB. Please deh. Ya, kagak ada. Boleh tanya Pak Iwan, boleh tanya siapa ya. Nggak ada, belajar sendiri. Oke, subplot. Cara belajarnya gimana? Ya gini nih. Ya itu, coba klik. Subplot. Nah ini subplot. Ambil subplot. Coba geser ke bawah biar kelihatan contohnya. Nah itu subplot 2 berarti itu 2 baris. Oke. 211. Oke, subplot 211 ya. Ya, copy. Nggak usah lah. Minimize saja, buka MATLAB-nya. Nah, di atas figur tulis subplot. Itu tutup aja lah, udah hafal kok. Hubnya. Oke, di atas figur tulis subplot. Dalam buka kurung ya. Oke. 2 ya. 2 itu adalah 2 baris ya. Misalkan ini 2 1 1, 1,1.
Oke, yang bawahnya yang figur 2 di atasnya tulis juga subplot 2 1 2 1 2. Tutup kurung. Coba di-run sekarang. Kok masih bisa ya? Oh iya. Coba figurnya dihilangin aja kalau gitu. Nah gitu hilang. Bawahnya juga hilang. Coba di-run. Save run. Nah gitu maksud saya kan cantik tuh ya. Atau kalian pengennya ini jangan ngebaris. Oke silang ganti. Sekarang jangan 211, 121 dan 122. Kayak apa bentuknya? 21, ini 122. Yang bawahnya 122. Berarti ini kolom ya, 2 kolom ini. Kalau tadi 1 kolom 2 baris. Kalau ini 1 baris 2 kolom. Coba run. Tuh ya. Begitu Gibran, harus kreatif ya. Kalau ngelihat ada sesuatu, wah ini nggak praktis sih munculnya satu-satu. Bisa ya kita satukan. Itu yang green X coba biar kelihatan agak tebel gitu ya. Greennya green X. Coba. Oke. Wah cantik Gibran ya. Sudah kita dapatkan konversi 80 di kisaran berapa itu? Ya 200 lah kira-kira gitu ya. Oke. Ada pertanyaan Gibran? Nah, soal UASnya adalah bagaimana kalau ini dioperasikan pada reaktor batch dengan berbagai asumsi yang silahkan kalian definisikan sendiri asumsinya. Karena sudah bukan lagi main DC DZ ya, DC DT. Ya kan? Gitu ya. Itu jadi soal UAS ya. Silakan dikerjakan ya. Kalau nggak paham nanti boleh ya asistennya konsultasi ya. Oke, close. Berikutnya kita buka desain destilasi. Siapa yang mau mengoperasikan? Halo Pak. Dari tingkat 3 Pak. Ya silakan. Tadi tingkat 4 sekarang gantian. Baik Pak. Ada Intan Salsabila Pak yang mau. Silakan. Suaranya yang keras ya. Halo Pak, apakah suara saya terdengar? Masih remeng-remeng suaranya nih. Coba volumenya gedein. Halo Pak. Ya. Saya izin ini di laptop ya Pak. Silakan. Sebentar. Kita ini pertemuan terakhir kan nggak minggu depan udah UAS kan ya? Ya. Ya Pak udah UTS Pak. Ya. Oke. Atau kalian coba dulu ya buatkan destilasi, desain destilasi pemekatan etanol air ya, encer. Jadi etanolnya itu dari tadinya etanolnya anggap 5% ya.
5% fraksi volume. Oke ya. Jadi fraksinya fraksi volume ambilnya. Volume liquid volume fraction. Jadi etanolnya tadinya 5%, airnya berarti 95% ya. Flow-nya buat dalam 10 meter kubik per jam. Kebesaran enggak ya? Besaran deh 1 meter kubik enggak, tapi per jam kok ya. 10 meter kubik per jam, oke. No problem. Oke. Temperatur, catat ya. Temperaturnya awalnya adalah 30 atau 28 derajat Celcius. Tekanannya adalah 0 bar ya. 0 bar masuk ke dalam suatu tangki itu nanti masuk ke dalam satu tangki. Kalau tekanan 0 nggak ngalir ya. Kalau 0 bar gate ya. Kalau kalian pakainya bar boleh bar gate terserah. Kalau bar gate 0, kalau bar absolut tulis 1 ya. Tekanannya. Masuk ke dalam tangki ya. Jadi tangki bagian atasnya kasih notasi V ya. Artinya di venting aja V, kemudian bawahnya kasih notasi to pompa, to pump ya. To pompa boleh, to pump boleh. Kemudian kasih pompa, naikin tekanannya dari 1 tadi menjadi 1,2. Ya. Oke. Kemudian pasang destilasi tapi masih dalam bentuk shortcut ya. Tahu kan? Shortcut distillation. Jangan-jangan kalian pun sudah pernah dapatin ini. Halo? Tingkat 3, tingkat 4 sudah pernah ya? Halo, kok nggak ada yang menjawab? Ya, bukan Pak yang nanti mengetahui suhunya? Bukan. Belum berarti Pak kalau dari tingkat 3. Oke, jadi tekanannya tadi di pompa di 1,1 atau 1,2 bebas boleh. Kemudian kalian pilih shortcut distillation. Nanti di shortcut distillation itu diisi fraksi ringan dan fraksi beratnya ya diisi. Saya pikir udah pernah yang ngisi itu untuk tema yang lain ya. Kemudian dari situ desain yang diinginkan adalah keluar jumlah stage-nya. Jumlah stage-nya berapa tahap, kemudian yang diinginkan adalah jumlah tahap setidaknya, kemudian reflux-nya berapa, kemudian jumlah tahap, reflux, kemudian apa lagi ya? Suhu reboiler yang harus didesain. Itu ya. Nanti setelah itu kalian bisa dapatin ya dimensinya, tinggi kolomnya, kemudian jarak antar stage-nya, bisa ya. Oke, silakan dikerjakan. Nanti kalau kalian sudah siap kita masuk Zoom lagi ya. Sekarang off Zoom dulu, coba untuk mengerjakan ini. Nanti suatu waktu atau kalau misalkan sudah ready ya, berkelompok aja ya, berkelompok. Diskusinya boleh ya pakai via HP, yang belum selesai pakai HP gitu ya, saling boleh ya. Silakan bekerja sama. Pokoknya saya ingin memisahkan target kemurniannya 80% etanolnya. Tadi kan encer ya 5% etanolnya. Produknya pengen dihasilkannya 80%. Nah, untuk dapatin produk etanol 80% itu butuh stage destilasi berapa stage. Kemudian refluxnya berapa.
gitu ya, reflux ratio maksudnya. Jadi tahu kan reflux ratio? Yang nggak tahu coba jelaskan ya, nanti diskusi. Nanti juga akan saya bahas reflux ratio berapa, kemudian tadi suhu boiler yang dibutuhkannya berapa. Oke ya, silakan kalian belajar mandiri dulu ya. Nanti kita akan lanjut. Kriteria lanjutnya apa? Kalian nyerah atau saya panggil gitu ya. Ayo panggil maju kita bahas gitu ya. Atau kalian waduh udah nyerah apa nggak bisa, ya sudah kita bahas bersama gitu ya. Oke, silakan kita keluar Zoom dulu ya. Khusus minggu ini UASnya adalah yang nomor 1, modifikasi MATLAB ya, reaktor BFR jadi CSR gitu ya, diubah-ubah dikit aja itu enggak, kalau saya ngubah itu enggak sampai 5 menit loh, 1 menit selesai itu yang tadi itu ya, soal nomor 1. Nah yang nomor 2 UASnya adalah ini ya, desain destilasi proses pemekatan etanol ya, dari 5% menjadi 80% ya. Loh udah dibahas kok jadi UAS, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, biar kalian pinter ya. Kalau saya ngeluarin soal yang belum dibahas, soalnya saya yakin kalian nggak bisa semua dan bingung saya ngapain saya mengeluarkan soal yang kalian pasti nggak bisa jawab gitu ya. Ya kira-kira begitu ya. Oke, silakan ya. Nanti kita kumpul lagi ya. Silakan berdiskusi ya, berdiskusi kerjasama ya. Loh, kok UAS kerjasama boleh ya? Kalau UASnya saya mau kerjasama aja ya. Yang penting kalian pintar dan memahami gitu ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Sebelum kita close dulu, mengerjakan mencoba dulu. Apa? Mau bertanya? Ya. Kalau yang waktu UTS sesuai jadwal nanti dilaksanainnya gimana Pak? Lah, nggak ada yang sesuai jadwal, itu hanya terpampang jadwalnya saja. Saya udah bilang ke Pak Ramdan, saya tidak ada UTS di kelas ya, UTS-nya dibawa ke rumah, waktunya bebas-bebas kita gitu ya. Gitu ya. Jadi yang sesuai jadwalnya nggak ada. Oke, ada lagi pertanyaan? Bapak punten, ini pertanyaan yang diminta untuk belajar mandiri saya masih nggak nangkep. Jadi kita tuh desain destilasi yang dihubungin ke pompa gitu. Jadi ini kan masuk ke tangki ya, yang namanya etanol, kemudian dipompa ya sampai tekanan. Kalau nggak pompa nggak ngalir dong dari tangki gitu ya. Sampai tekanan 1,1 boleh 1,2. Kalian boleh improvisasi aja. Habis itu pasang alat shortcut distillation ya, untuk memprediksi berapa jumlah ini apa? Ini milkshake, ini kelapa gula aren. Sebentar ya, sebentar deh. Ini beda. Jus. Kopi. Wah, di sana juga sering. Ini aja. Bedang uwu mana? Bedang uwu. Oke ya, tadi sampai mana? Nah, habis itu pasang shortcut destilasi ya. Tadi nanti di situ kalian kalau isi-isi akan ketahuan prediksi jumlah tahap, temperatur reboilernya, dan refluxnya juga udah dapat. Ya. Tapi habis itu kalian bangun juga ya, itu kan prediksi aja. Destilasi yang sebenarnya. Ya. Yang ada reboiler absorber kalau nggak salah namanya di situ ya. Yang pernah belajar destilasi pasti tahu dapat tahapan destilasi ya. Oke ya. Nah untuk lebih jelas lagi ya kalian harus mulai dan berdiskusi dengan teman-teman. Nanti ada yang bisa, ada yang pernah, ada yang masih nggak jelas, tapi ada yang sudah menguasai. Itu interaksi kalian akan membuat kalian menjadi pintar semuanya. Kira-kira begitu ya. Ada lagi? Dicoba dulu ya.
Dika nggak ada pertanyaan, Dika. Di sini ada 2 Dika ya, boleh dua-duanya. Nggak ada pertanyaan. Halo, Dika Febriansa, nggak ada pertanyaan? Cukup Pak, ini mau ngerjain dulu. Oh, Yuardika, nggak ada pertanyaan? Atau sudah paham? Paham Pak, ini mau ngerjain. Oke, silakan kerjasama bantu yang lain ya. Semuanya harus Siap, Pak. berkolaborasi. Begitulah belajar ya, harus berdiskusi, berkolaborasi. Nanti kalian di pekerjaan juga begitu. Jadi nggak ada kalian di pekerjaan itu nanti sendirian disuruh tes ya dari jam sekian sampai jam sekian. Kalian kerjakan soal ini sendiri. Nggak ada yang bantuin. Nggak ada di pabrik begitu ya. Di pabrik tuh yang ada kalian kerjasama ya. Bahu membahu, gotong royong biar menjadi pinter gitu ya. Oke, silakan kalian kerjakan. Saya close dulu ya. Oke.